ada katak-katak lagi di atas. Katanya katak tuh simbol kesuburan. Makanya Nekara ini pada zaman dulu biasanya orang pakai untuk memanggil hujan. Karena air kan simbol kesuburan. Sebentar. Jangan-jangan Jakarta sering banjir karena Nekara ada di Jakarta? Tidak loh. Jakarta banjir karena kita sering buang sampah sembarangan. Selamat datang di tur virtual Museum Nasional Indonesia. Perkenalkan, saya Priska Barusegu dan saya perempuan. Sebagai perempuan tentu saya sangat pekah tanpa perlu dikasih kode. Karena sejatinya yang ngasih kode ya perempuan. Jadi karena saya peka sekali ini, saya tahu sekali kalau saudara semua di rumah ini pasti sangat-sangat butuh refreshing otak dan badan. Karena selama ini hanya terperangkap di rumah saja toh. Nah, makanya kali ini saya mau bawa kalian semua untuk jalan-jalan kita keliling Museum Nasional Indonesia. Dan hari ini saya akan kasih lihat kalian 5 koleksi benda peninggalan nenek moyang kita khususnya dari Nusa Tenggara Timur. Tapi sorry, saya cuman peka kalau kalian butuh refreshing, tapi saya tidak peka kalau kalian butuh ongkos untuk kesini. Tapi jangan sedih, karena saya akan keliling hari ini, saya akan kasih tunjuk semua benda-benda peninggalan nenek moyang kita. Kalian duduk diam saja di situ dan ikuti virtual ini dengan kusyuk. Yang pertama ada Moko. Moko hidup. Bukan, itu moto. Buat masyarakat Alor, Moko atau Mako adalah pusaka nan berharga. Dia adalah lambang kehormatan. Buat pengantin yang berbahagia, Moko bisa berperan jadi mas kawinnya. Tapi buat yang berkonflik, Moko mampu menyelamatkan nyawa dan menawarkan perdamaian. Tuh lihat, bukan cuma superhero yang bisa menyelamatkan nyawa dan menawarkan perdamaian. Tapi ada Moko dari Alor yang sudah jelas ada keberadaannya. Bukan cuma fiksi macam superhero di film-film. Terkadang Moko ditempatkan di lokasi istimewa di tempat para tetua. Dihadirkan saat merapal mantra dan doa. Sekilas memang kelihatan mirip gendang ya. Tapi jangan salah, ini bukan gendang yang bisa ditabu dan bikin videoan ngomong, "Akang gendang, kalau saya bilang terserah, artinya saya marah ya." Ya biasa, cewek suka gitu. Kalau ditanya pendapat jawabnya terserah. Giliran diiyain malah marah. Maunya apa sih saya ini? Sorry. Para ahli mengaitkan Moko dengan genderang logam berukuran lebih besar yang disebut Nekara. Karena bentuk dan corak hiasannya mirip, keduanya diperkirakan berasal dari kebudayaan Dong Son di Vietnam hampir 2500 tahun yang lalu. Moko-moko lokal diproduksi dan diperjualbelikan paling tidak sejak abad ke-18. Melintasi zaman, Moko pernah menjadi alat tukar, tabungan, dan barang yang digadaikan. Tapi ya nilainya tak pernah berkurang sebagai barang pusaka nan berharga. Dan sampai saat ini, beberapa pegadaian masih menerima Moko sebagai barang gadaian. Berarti selain keluarga, harta yang paling berharga adalah Moko. Karena bisa digadai. Tapi kalau banyak Moko yang digadaikan di satu pegadaian, bisa-bisa pegadaiannya berubah jadi museum dong. Jangan sampai begitu. Buat saudara semua yang pernah atau sedang menggadaikan Moko nih, jangan lupa tebus ya. Benda pusaka itu, jaga baik-baik. Mamuli dan Kanatar. Sumba bukan cuma kayu cendananya saja yang harum tenar ke seantero dunia, atau kuda-kuda liarnya yang lincah, tapi juga pandai besi terampil yang menempa perhiasan perak dan emas yang sangat cantik dan ikonik ini. Mamuli. Kalau ada yang bercanda, "Oh Mamuli pasti cewek ya? Karena kalau cowok Pamuli." Tolong ya jokesnya di refresh. Tidak semua ma pasangannya pa. Teman saya namanya Marta sampai sekarang tidak punya pasangan. Aduh maaf ya Marta. Kita lupakan Marta, kita fokus ke Mamuli saja. Mamuli adalah perhiasan telinga yang dipercaya memiliki kekuatan khusus. Emas dalam mitologi orang Sumba dipercaya berasal dari kekuatan matahari yang menetes ke bumi. Mamuli yang dipakai sebagai perhiasan telinga berasal dari matahari yang panas. Oh, mungkin ini awal mulanya orang mengenal istilah telinga panas ya. Aduh, bercanda terus saya. Oke, kita serius ya. Karena kekuatan itulah, dia disimpan di tempat khusus atau hanya dipakai untuk keperluan upacara khusus oleh orang-orang tertentu saja. Mamuli digunakan sebagai pusaka,
membayar denda adat, dan bekal kubur. Bersama kanatar, itu loh tali emasnya pasangannya, mamuli juga dipergunakan sebagai mas kawin. Tuh, lihat mamuli saja ada pasangannya. Masa kok masih jomblo? Tapi ya, ini kalau zaman sekarang orang punya perhiasan sebesar ini sudah pasti viral di media sosial. Langsung dibilang sultan, langsung bikin konten review perhiasan. Orang zaman dulu kalau lihat kita pamer kayak sekarang, pasti mereka bilang kita alay. Jadi stop pamer-pamer ya, malu sama nenek moyang. Mamuli mengingatkan kita pada bentuk rahim sebagai perlambang kesuburan dan perhormatan pada kaum perempuan. Ya, walaupun bentuknya menyerupai rahim, bukan berarti mamuli bisa melahirkan ya. Mamuli dengan ornamen monyet ini melambangkan rasa persatuan dan kesatuan. Diartikan juga sebagai lambang musyawarah dan mufakat. Saat ini, selain sebagai anting, mamuli dipakai sebagai liontin, bros, dan disematkan sebagai hiasan ikat kepala. Kita lanjut ke kapak upacara ya, atau biasa dikenal dengan kapak rote, karena kapak ini ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Kapak upacara ini adalah salah satu masterpiece Museum Nasional karena bentuknya yang maha indah dan karena cuma satu-satunya di dunia. Cuma satu-satunya ya, tidak bisa diperbanyak kayak kapak Wiro Sableng atau kapak Kung Fu Hustle, tidak bisa. Karena indah, besar kemungkinan kapak ini tidak dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari, tapi hanya untuk upacara. Ini upacara yang dimaksud upacara adat ya, bukan upacara setiap Senin pagi di sekolah. Kalau upacara Senin bawa kapak, peserta upacaranya bukan cuma ada yang pingsan, tapi sekarat. Sekolah kalian sering ada yang pingsan gak sih pas upacara? Ya udah, tidak usah jawab. Kapak ini dibuat dari perunggu yang dicor atau dicetak. Ragam hiasnya termasuk gambar wajah atau topeng dan hiasan kepala. Para ahli menduga motif ini adalah percampuran dari 3 kebudayaan dunia yaitu Asiatik, Melanesia, dan Oseania. Jika demikian, itu artinya Pulau Rote telah memiliki jaringan perdagangan yang mantap dengan mancanegara. Saya jadi malu nih, masa nenek moyang zaman dulu sudah jago dagang, tapi saya sekarang coba-coba jual tahu isi saja, goreng 10, 9-nya buat dicicip. Fosil Homo floresiensis. Selanjutnya ada peninggalan dari daerah saya, fosil Homo floresiensis. Hobbit dari Flores ini pemburu yang hebat meski tak bisa berlari dengan lincah. Tidak bisa lari dengan lincah, asal jangan lari dari kenyataan saja, kayak kau. Kaki-kakinya yang besar mencengkram tanah dan menopang tinggi badannya yang hanya sekitar 1 meter saja. Karena itu dia dijuluki Hobbit. Dengan alat-alat batu sederhana, mereka berburu gajah-gajah kerdil dan tikus-tikus raksasa. Zaman dulu nenek moyang cuma berurusan sama tikus raksasa ya. Zaman sekarang nih kita berurusan sama tikus berdasi. Waduh. Mama Flores ini karena fosil berjenis kelamin perempuan, hidup dan bersaing dengan komodo dan kadal besar lainnya. Saat diumumkan penemuannya pada tahun 2004, manusia prasejarah dari Flores ini segera bikin heboh. Ini maksudnya pengumuman penemuan fosilnya ya yang bikin heboh, bukan orang Flores yang bikin heboh. Sebagian ahli menyebut Homo floresiensis adalah manusia modern atau paling tidak Homo erectus yang mengalami penyakit, gangguan pertumbuhan, atau evolusi hingga mengalami pengerdilan. Tapi yang lain bilang, si Hobbit ini benar-benar spesies baru yang muncul di Flores. Orang Flores sendiri punya mitos mengenai Ebu Gogo, makhluk kerdil berperut besar, ditutupi rambut di sekujur tubuhnya dan suka menirukan suara manusia. Wah, keren ya Ebu Gogo ini. Sudah tahu seni impersonate dia. Suka menirukan suara-suara manusia. Menurut legenda, Ebu Gogo menghilang seiring kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Oh, ini pasti karena orang Eropa tinggi-tinggi. Manusia Hobbit jadi minder kan? Dapat info kayak gini saya sebagai orang Flores kok jadi kesal ya sama orang Eropa. Tidak guys, bercanda saja. Ini yang terakhir, kain tenun ikat. Saudara semua pasti tahu kalau daerah timur Indonesia sangat identik dengan kain tenunnya. Tradisi menenun sudah dilakukan mama-mama di Flores paling telat pada abad ke-6. Mereka menenun sambil merawat anak, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, atau mengolah tanah. Dengan demikian, tenun adalah hasil kerja keras, ketelitian, dan kreativitas perempuan-perempuan perkasa di sana.
Luar biasa ya kita punya nenek moyang perempuan dulu. Sangat-sangat multitasking. Jadi nona-nona zaman sekarang harusnya kita malu sih kalau kerja sedikit mengeluhnya banyak. Apalagi yang bilang udah capek kerja maunya nikah aja. Kasihan. Karena prosesnya yang demikian rumit dan butuh waktu berbulan-bulan untuk dibuat, tenun ini tidak cuma berfungsi sebagai pelindung tubuh, tapi juga sebagai mahar, penunjuk status sosial, alat transaksi, bentuk penghargaan pada tamu, serta penghormatan pada acara kematian. Makanya jangan heran kalau isi lemari orang timur tuh lebih banyak kain tenun daripada pakaian sehari-hari. Kain ikat Nusantara jadi komoditas kesohor dalam perdagangan dunia pada abad ke-19 dan 20. Bahkan mungkin sampai sekarang. Karena itulah kata ikat hingga saat ini dipakai di seluruh dunia untuk menyebut teknik pembuatan motif pada kain. Pintalan benang-benang disusun menurut motif, lalu diikat agar mampu menahan warna pada proses pewarnaan. Setelah jadi, barulah benang-benang tersebut ditenun dan menghasilkan motif yang halus dan unik. Hinggi kombu dari Sumba Timur digunakan sebagai selendang atau dililitkan di pinggang laki-laki. Hinggi kombu juga dipakai untuk membungkus jenazah. Ragam hias buaya dan kabakil atau pita di ujung menandakan bahwa pemakainya adalah bangsawan. Pou atau sarung asal Rotendao ini dipakai perempuan bangsawan saat upacara adat dibuat dengan teknik ikat lungsi. Puas hari ini, walaupun capek ya. Ya, itu tadi 5 koleksi peninggalan nenek moyang saya. Maksudnya nenek moyang kita semua. Karena dari daerah Nusa Tenggara Timur. Saya tadi pas keliling-keliling saya jadi sadar ternyata NTT ini yang bagus tidak cuma alamnya. Tapi juga kekayaannya. Banyak sekali, itu tadi baru 5 loh, baru 5. Aduh, kalau tahu begini rasanya kayaknya saya menyesal deh. Sudah merantau jauh-jauh terus kabur lagi dari rumah kan. Kayaknya saya harus pulang sekarang nih. Biar saya lebih bisa mengenal tentang daerah saya, tentang Indonesia. Supaya saya lebih bisa menghargai kebudayaan yang ditinggalkan nenek moyang kita semua. Dan itu bukan tugas saya sendiri, itu tugas kita semua sebagai anak muda. Kayaknya saya sekian dulu nih tur virtualnya. Karena sekarang saya harus tur beneran ke NTT. Saya harus pulang sekarang. Akhirnya setelah sekian lama, Mama! Priska pulang!